Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pecandu Grammar. Hari ini kita akan membahas materi yang bernama noun atau kata benda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, bagi teman-teman yang menyukai video saya dan mungkin kiranya video ini bermanfaat, silahkan like, dan apabila ada penjelasan saya yang kurang atau tidak sesuai, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Nah, langsung saja masuk ke materi noun. Noun itu adalah kata benda. Nah, definisi dari noun adalah a noun is a word that refers to a person, a place, or a thing and ideas. Jadi noun itu sendiri adalah kata yang merujuk kepada nama orang, nama tempat, nama benda, dan bisa menjadi ideas atau gagasan. Cara mudah mengenali kata-kata yang tergolong dalam noun adalah mereka tidak bisa digabungkan dengan kata tidak. Jadi kata benda dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa disandingkan dengan kata tidak. Mari kita coba simak contoh ini. Yang pertama, noun yang masuk ke dalam person, kategori person atau orang. Nah, misalnya brother, judge, athlete, teacher, student, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk noun yang merujuk kepada place atau tempat seperti country, city, class, school, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk noun yang merujuk kepada nama benda seperti book, car, pensil, flower, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya noun yang merujuk kepada noun yang bisa berupa ide atau gagasan. Nah, seperti skill, truth, demokrasi, pride, dan lain sebagainya. Dapat kita perhatikan dari contoh noun di atas bahwa kita tidak bisa menggabungkan kata judge atau hakim dengan kata tidak, karena tidak hakim tentu tidak ada artinya. Begitu pula dengan truth, kebenaran, tidak bisa menjadi tidak kebenaran. Jadi selesai kita mengetahui tentang definisi noun dan cara mudah mengenali noun, maka kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang plural noun. Noun dapat berupa singular atau nomina tunggal, atau bisa juga menjadi plural, nomina jamak atau majmuk. Untuk mengubah singular noun menjadi plural noun, seringkali kita hanya harus menambahkan huruf s atau is di belakangnya. Namun ada pula plural noun yang berbeda dari bentuk singularnya. Coba perhatikan cara untuk merubah plural noun seperti ini. Noun yang berakhiran huruf s, ss, zz, ch, sh, dan x, maka ditambahkan es di belakangnya. Nah, seperti bus. Bus menjadi basis. Nah, seperti itu. Class menjadi classes. Box menjadi boxes. Dish menjadi dishes. Buzz menjadi buzzes. Friends menjadi friends. Selanjutnya, noun yang berakhiran huruf o didahului dengan huruf vokal, maka cukup ditambahkan s di belakangnya. Seperti duo menjadi duos, stereo menjadi stereos, studio menjadi studios. Nah, untuk noun yang berakhiran huruf o
didahului dengan huruf konsonan, biasanya ditambahkan es di belakangnya. Nah, seperti tomato menjadi tomatoes, hero menjadi heroes. Nah, menambahkan es di belakangnya. Kadang juga noun yang berakhiran huruf o cukup ditambahkan s saja di belakangnya. Seperti piano menjadi pianos, foto menjadi photos. Nah, terus untuk noun yang berakhiran huruf y didahului dengan huruf vokal, ditambahkan s di belakangnya. Seperti donkey menjadi donkeys, day menjadi days. Nah, jadi seperti itu. Untuk noun yang berakhiran huruf y didahului dengan huruf konsonan, maka kita mengubah huruf y menjadi huruf i, kemudian kita tambahkan is di belakangnya. Seperti city menjadi cities. Jadi kita y-nya ini diganti dengan huruf i, selanjutnya ditambahkan is di belakangnya. Country menjadi countries. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk noun yang berakhiran huruf f atau fe, biasanya kita mengubah f atau fe-nya menjadi face. Nah, seperti knife berakhiran fe, maka fe-nya kita hilangkan, langsung kita ubah menjadi face, menjadi knives. Wife berakhiran fe, untuk jamaknya menjadi wives. Nah, kadang cukup kita tambahkan s saja di belakangnya. Misalnya roof menjadi roofs, chief menjadi chiefs. Nah, seperti itu. Tapi ada juga noun yang berakhiran huruf o, bentuk jamaknya bisa ditambahkan s atau is. Jadi kita bisa memilih keduanya. Mau ditambahkan s juga boleh, mau ditambahkan is juga boleh. Nah, seperti contoh mango, mangga. Nah, kita menambahkan mangoes, menambahkan s saja, atau menambahkan is, mangoes juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah mosquito, nyamuk. Kita tambahkan s saja menjadi mosquitoes, atau menambahkan is di belakangnya menjadi mosquitoes, plural. Nah, selanjutnya beberapa noun memiliki bentuk jamak yang tidak biasa dan disebut irregular plural form, sehingga tidak mengikuti aturan seperti yang kita contohkan sebelumnya. Seperti kata child, anak, ketika menjadi plural bukan childes atau childs, tapi menjadi children karena tidak beraturan. Selanjutnya ada kata mouse yang artinya tikus. Tikus ini bentuk pluralnya bukan mouses atau mouse, tapi kita merubahnya untuk pluralnya menjadi mice, tulisannya mice. Selanjutnya ada kata food. Nah, food ini pluralnya bukan foods atau footes, tapi menjadi feed. Nah, seperti itu, feed. Selanjutnya ada tooth, bentuk pluralnya feet, jadi berbeda dengan sebelumnya. Ada pula bentuk plural noun yang sama dengan bentuk singularnya. Jadi nounnya ketika mau merubah menjadi plural tidak berubah sama sekali. Seperti contoh one sheep menjadi two sheep untuk pluralnya, jadi nggak berubah nih. One deer menjadi two deer, one fish menjadi four fish. Nah, selesai kita belajar tentang definisi, terus ciri mengenali noun, dan bentuk cara mengubah bentuk singular ke bentuk plural noun, maka kita coba untuk latihan.
Di sini ada 5 soal, coba kita latihan. Yang pertama ada my father loves to tell funny stories. Nah, ini kita mencoba untuk mencari bentuk pluralnya dari kata story. Nah, tunggalnya seperti ini, singularnya, bentuk singularnya story. Berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf konsonan berupa R. Maka yang benar yang ini stories atau stories. Nah, yang benar adalah yang nomor 2, funny stories. Karena jika kita mengubah bentuk singular yang berakhiran Y dan sebelum huruf Y ada huruf konsonan, maka Y-nya diganti dengan I, kemudian ditambahkan IS, jadi stories. My father loves to tell funny stories. Ayahku suka menceritakan cerita-cerita yang lucu. Jadi seperti itu. Untuk nomor 2, Malang has so many beautiful beaches. Nah, nounnya adalah beach. Beach ini artinya pantai. Jadi Malang mempunyai sangat banyak pantai-pantai yang indah. Jadi dari kata singularnya beach berakhiran CH, maka untuk menjadikannya plural kita cukup menambahkan IS, bukan menambahkan S. Jadi yang benar adalah beaches. Jadi beaches. Malang has so many beautiful beaches. Jadi seperti itu. Untuk nomor 3, Verly has 5 brothers. Nah, di sini ada kata 5, maka otomatis nounnya harus berbentuk jamak karena 5 itu lebih dari 1. Artinya 5 kan, lebih dari 1. Nah, untuk mengubahnya ke bentuk plural, kita memilih nih antara brothers atau brothers dari kata brother. Karena tidak ada aturan ketika nounnya berakhiran huruf R, IR, maka cukup menambahkan S saja di belakangnya, berarti yang benar adalah brothers. Nah, seperti ini. Verly has 5 brothers. Verly mempunyai 5 saudara laki-laki. Selanjutnya nomor 4 ada she buys 2 books in the bookstore. Dari kata book, ingat ada kata two di sini, berarti bendanya lebih dari 1. Nah, untuk aturannya penambahan dari singular ke plural, karena tidak ada aturan yang berbeda. Untuk book ini cukup menambahkan books saja. She buys 2 books in the bookstore. Dia perempuan membeli 2 buku di toko buku. Selanjutnya soal nomor 5, sick girl thieves steal much money at the bank. Dari kata thief. Thief ini berakhiran F. Maka untuk menjadikannya plural tinggal mengganti F menjadi thieves. Jadi yang benar adalah thieves. Sick girl thieves steal much money at the bank. Jadi seperti itu. Bila teman-teman masih tidak yakin bagaimana sebuah noun dalam bentuk jamak, kita bisa mencari bentuk tunggalnya di kamus untuk memastikan pengubahan akhiran yang benar ke dalam bentuk jamaknya. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.